Imaji dan kata. Kita berimaji untuk menyampaikannya melalui kata-kata. Menyampaikan perasaan yang tidak bisa diungkapkan, bahkan melalui tulisan. Lalu kita menyuarakannya. Saya harap podcast Imaji dan Kata bisa membawa manfaat buat kawan-kawan yang mendengarkannya, bisa dikenang, dan bahkan bisa membawa kebaikan. Ya, kembali lagi di podcast Ngujak Talk Show yang kedua official. Karena sebelum-sebelumnya sempat rekaman tapi nggak jadi. Podcast ini direkam ya bertepatan dengan pada saat rekaman podcast yang sebelumnya juga sih. Ya bareng sih, ini nyetok sebenarnya. Ya, kembali lagi bersama gua Arko dan samping ada Padli. Kali ini kita bahas tentang Sunda Empire. Halo, ini tahun 2020 ini diawali dengan halo gini. Entah kenapa masyarakat Indonesia semakin tinggi kehaluannya gitu. Makin kelihatan bodoh dilihat di mata dunia gitu. Semenjak ada lagu Feby Putri kan halu. Iya, makanya aku ngira 2019 diakhiri dengan lagu halu gitu. Ternyata 2020 masih berlanjut halunya gitu. Masih ada gitu. Jadi diawali dengan halu lagi gitu. Kembali mengawal tahun dengan halu gitu. Gila emang Indonesia ini. Aduh, negara 62 ini. Halu emang. Ngada-ngada aja gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal halu, Sunda Empire, kerajaan, kayak suatu imajinasi yang dianggap nyata gitu, kayak emang paling bakal diakui orang luar gitu, entah itu jokes atau beneran gitu. Gue jadi teringat sama masa-masa SMP dulu gitu, malah terbawa sampai sekarang juga sih sebenarnya, tapi nggak separah juga sih. Dulu zaman, kebetulan kan dulu aku sanawiyah MTS, waktu zaman kelas 8 satu kelas nih. Iya. Pasti ada satu yang mulai, si ketua kelas ini. Kami dulu bikin semacam bimbel gitu, padahal bukan bimbel sebenarnya. Itu sebenarnya kayak sarkas saja dengan bimbel-bimbel yang beredar saat ini gitu. Ya sebut saja kami bimbel plesetannya Go Gembel. Go Gembel. Iya. Gimana Pat tentang Go Gembel? Ini salah satu saksi mata juga Padi dari kelas sebelah. Ya kebetulan aku waktu zaman kelas 8 juga nggak pernah sekelas. Apalagi kelas 7 kelas 10. Iya. Kelas 7 kelas 9 nggak pernah sekelas. Pokoknya nggak pernah sekelas sama sekali, nggak pernah. Tapi dia salah satu siswa kelas sebelah yang ikut ajaran dari kelas kami gitu. Halo. Ya gimana Pat tentang Go Gembel? Ya, gimana ya? Pertama itu kan dengarnya dari orang-orang sebelah juga kan, kayaknya sih ribut-ribut apa sih gitu. Nah, sebelumnya sih pernah juga merasa tersaingi kan tuh karena GGMP. Jadi bikin juga kemarin itu kelas aku apa ya kemarin ya halunya ya. Kalau mereka Go Gembel. Oh iya, kalau kami apa ya? Aduh, inget di ujung lidah itu gua. Bikin bimbel juga gitu lah. Jadi karena ajaran itu kan mengembangkan kembali dari Go Gembel kan. Go Gembel itu kayak ya gitulah. Karena kan semua anak yang suka les-les gitu ya mana ada pintar-pintarnya gitu ya. Ya. Tetap anjlok nilainya. Iya, tetap anjlok. Itu sebenarnya kayak bimbel-bimbel yang dipromosikan di masing-masing sekolah itu ya sebenarnya sebagian besar instansi bimbel itu kayak bodoh aja gitu, kayak pembodohan aja gitu, nggak menjamin kita bakal pinter gitu, tergantung orangnya juga sebenarnya. Itu Mereka cuma menawarkan metode alternatif doang sebenarnya itu.
yang tidak diajarin di kelas gitu. Itu kan. Ya tidak menjamin juga. Ya karena keresahan itu kita bikin bimbel plesetan gitu. Nah itu kan. Agak. Ya sebenarnya nyindir aja sih, tapi karena terlalu menikmati kan kita. Jadi kayak terbawa ke realita gitu. Jadi kita merasa seolah-olah itu halusinasi kita itu beneran gitu. Jadi halu gitu. Itu kan kemarin. Ya gitu deh pokoknya. Kalau kepintaran seorang tuh kalau ya biar kamu belajar gimana aja, kalau tapi niat kamu di bimbel itu terpaksa karena orang tua gak bisa juga mau pinter gitu ya. Intinya dari diri sendiri aja kalau yang pinter. Nah buat kalian mungkin ada pendengar nih dari yang masih sekolah ya, atau yang masih ya pengen mikirkan lulus lah gitu ya, jadi harus dipikirkan lagi gitu ya. Kalau yang pengen serius untuk mendapatkan nilai yang tinggi, nggak harus pakai bimbel deh, pokoknya kamu banyak sekarang referensi, bisa di Google, bisa di YouTube dan lain sebagainya kan untuk belajar. Jadi nggak usah lagi ke bimbel-bimbel bayar mahal-mahal dan ternyata ujung-ujungnya dapat zong. Iya. Menghabiskan duit orang tua. Nah gitu. Apalagi yang sekarang apa namanya bimbel online gitu ya. Ruang guru. Nah dan sebenarnya itu murah ya kalau dihitung-hitung. iya. Per tahun ya. Kami bukannya dipromosiin, cuma sharing aja gitu. Sharing. Karena kami gak pernah pakai itu sebenarnya. Padli pernah pakai. Ada temen. Oh temennya. Mungkin dia tuh katanya pengen ranking 1 kan, dan ternyata walaupun dia udah nginstal, udah bayar, tapi hasilnya apa, dia gak pernah buka videonya kan, salah dia sendiri juga. Padahal bayar udah mahal-mahal, mungkin murah, menurutku mahal sih tetap kalau nya 508 ribu ya, 500 sampai 800 ribu bisa buat makan 1 bulan lebih gitu ya. Tapi itu kan per tahun sih sebenarnya. Iya. Tapi kan ya duit juga duit gitu ya. Iya sih. Dan ternyata gak dibuka dan hasilnya ya gitu deh. Nah jadi bikin dulu tuh ya, halu-halunya bikin bimbel tuh ya untuk mensejahterakan para umat yang tidak ikut bimbel. Iya. Untuk juga menyenangkan mereka gitu. Iya. Oh iya, aku ingat baru ya, setelah Go Gembel ada saingannya kelas aku juga gitu ya. Nah kemarin tuh Quantum Pred ya. Quantum Pred ya. Itu artinya apa itu? Quantum Pred itu? Iya, Quantum Pred itu kemarin dulu itu saya kan waktu belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah lucu banget ini. Teman saya gini deh, kan kamu misalkan teman aku nih di samping bangku. Nah ada bahasa Inggris, katanya ada soal nih, apa nih katanya bahasa Inggrisnya binatang ternak. Nah jadi aku tanya sama temanku, lu apa sih nih bahasa Inggrisnya binatang ternak ya? Katanya sebujurnya sorry saudara, sebenarnya dia bilang itu katanya breed animal ya, atau binatang ternak ya. Tapi aku denger aku katanya pet animal. Jadi pet animal. Jadi katanya oh gitu. Jadi aku tanya lagi, oh pet animal, tapi dia mungkin gak dengar, jadi iyain aja gitu, pet animal. Jadi aku tulis dulu kan, nah, aku tulis di buku pet animal. Terus dikumpul. Nah pas udah dibagi hasilnya, ternyata gue di-epic sama gurunya. Jadi tertawa satu kelas deh. Pokoknya aku bukannya down mental, tapi malah bikin gimana IQ tinggi ini harus dikembangkan gitu ya. Jadi aku harus membuat dulu tuh ada kuantum apa sih, pokoknya nama-nama bimbel terkini gitu ya. Kuantum apa ya? Gak tahu juga itu. Ada pokoknya satu itu kuantum apa gitu. Jadi digabungkan aja nih Quantum Pred ya, karena oh jadi dari nama itu tercetus Quantum Pred ya, pesaingnya Go Gembel gitu. Iya gitu ya. Tapi Go Gembel lebih banyak insan-insan yang mendukung, tapi Quantum Pred ini mah sedikit lelaki ya, karena kami kesedikit kan lelaki di kelas, makanya tidak bisa membudidayakan. Iya, segmennya kurang ya. Iya. Di kelas itu peminatnya kurang ya, di kelas kamu itu. Ya karena kelas kami ya orang gila-gila juga. Iya, gitu deh. Juga. Nah gitu. Setelah itu. Ya gitu deh pokoknya kisahnya. Ya setelah itu kan Go Gembel kan awalnya. Kami ini dari sejarah Go Gembel lagi nih kembali. Terus kami kembangkan lagi jadi Go Gembel Modern Popular.
supaya memodernisasi dan menjadi populer. Kenapa sebutnya populer bukan populer? Karena dari animasi Bobo Boy mereka nyebut kata populer jadi popular. Popular ya. Betul. Dari karakter Peng ya ini Ya. nyebut popular ya. Iya. Ya itulah terbawa-bawa dari kartun Bobo Boy juga dulu gitu. waktu zaman sebelumnya itu zaman kelas 7 itu kan. Fans Bobo ya. Iya, jadi bawa-bawa kata popular. Dan sekarang udah dewasa, Bobo udah dewasa juga Iya, sekarang ya. Iya. Ya, sampai kami bikin logonya, Wah. memplesetkan dari logo. Ya itu tau lah. Gue gembel tuh memplesetkan apa gitu. Ya gitu kami bikin logonya gitu. Nyaris mau bikin kaos gitu dulu. Oh bukan kaos ya dulu. Jaket ya. Jaket apa ya? Oh bukan, itu beda lagi. Oh jadi setelah Go Gembel ada, mulai nih muncul lagi Halu cabang-cabang halu kami itu. Bikin boyband 8 Direction. Seolah-olah kita ini boyband yang terkenal gitu, Iya. ngaku-ngaku gitu, Itu mengklaim ya di sosial media sih mengklaimnya gitu, enggak di depan umum sih, goblok aja sih. Iya, sebabnya itu kemarin karena Itu, pentas seni SBK ya. Iya, karena seni praktek budaya. SBK Iya, dulu. seni Padli dulu jadi manajernya, dia juga jadi pelatihnya gitu. Iya, karena dulu kan suka Dance gitu. Itu ya. Pengen belajar dance juga. Padli kebetulan sebelumnya dia praktek dance juga. Iya. Jadi kami mempraktekkan apa yang Padli tampilkan gitu. Betul, Dengan sedikit improv lah dulu. Jadi awalnya latihan doang sih sebenarnya. Iseng-iseng terus ya ini namanya apa yang cocok gitu. Ya 8 Direction lah. Karena Iya. kami suka One Direction. Dan kebetulan juga kami kelas 8. Udah Bobo Boy, One Direction, apa lagi? Iya, itu berasal dari inspirasi kami itu ya dari One Direction, Bobo Boy gitu kan. Banyak dulu inspirasi anak-anak zaman MTS dulu gitu. Iya. Saingannya kemarin 8 Direction apa kemarin saingannya dari siapa itu ya? Cewek ada bikin. Cowok ada juga. Lupa Yang buat namanya. Gojun, gue yang Unjun. Gue yang ya. Unjun Iya. dulu, apa gak jelas dulu. Saingannya banyak, itu persaingan pop culture dulu itu gila. Wah, masih zaman-zaman Suju itu ya. Zaman Suju, CGR, One Direction gitu ya, gila lah. Walaupun kami ngepek CGR juga sih sebenarnya. Benci juga sih sebenarnya, tapi kan nih kami menikmati momennya gitu. Idol sebenarnya ngaku idol. Bukannya boyband sih, idol. Iya. Karena kami suka JKT48. Jadi kami ngaku idol boy. Idol Bukan boy idol lagi. girl, idol boy. Idol boy. Iya. One Direction. Iya, inspirasi One Direction, Jangan. JKT gitu kan. Tingkat kehaluan kami tinggi dulu Tinggi ya. banget dulu. Imajinasi anak-anak tuh ya gitu. Kurang lebih dengan sama kayak Sunda Empire. Makanya waktu Sunda Empire muncul dengan argumen mereka yang kayak gitu, kami ketawa aja gitu. Kayak kok jadi teringat masa SMP dulu gitu. Kita pernah kayak gini juga, tapi nggak sebodoh mereka gitu. Sampai mengklaim masuk ILC gitu. Waduh. Kita segmennya sampai ya jangkauannya orang sekitar sosmed teman-teman kita juga sih, teman-teman sosmed juga, teman-teman lingkungan SMP doang, nggak sampai keluar, Gitu deh ya. gitu doang. Ya kalau kita gila ya kan ngaku juga. Iya. Mungkin aku sempat dengar di kelas sebelah karena suka nonton Shingeki no Kyojin kamu bikin. Oh iya logonya, logo One Direction dulu. Ya karena juga suka Shingeki no Kyojin, suka kan ada pasukan tuh yang Scouting Legion yang di luar dinding itu kan ceritanya. Kami bikin tuh logonya. Tapi sebenarnya plagiat sih, ngambil simbol sayap kebebasannya ditambah dengan angka 7 ya. Gitu ya. Angka 8 Arab. Iya. Karena kami sekolah sanawiyah jadi pakai angka Arab. 8 Arab. Iya, kemarin logonya lupa aku. Tapi berlanjut ke misi kan kemarin pencarian apa kemarin? Oh iya, kami bikin satu apa ya sebutannya ya kalau di dalam politik itu, dalam pemerintahan itu sebutannya apa ya? Kayak ormas, bukan ormas sih, apa sebutannya? Kayak pasukan Apa ya? Pasukan khusus bukan? pasukan khusus. Iya. Iya, kayak intelijen, Iya. bikin badan intelijen di bawah naungan Gogembel gitu. Bukan Iya. Yes, orang Gogembel juga yang bikin itu dengan tambahan Padli juga yang ikut-ikutan juga dia. Bikin scouting anti cabe. Itu terinspirasi dari Shingeki no Kyojin juga.
Shingeki no cabe gitu ya. Shingeki no cabe sebenarnya. Ya scouting anti cabe gitu. Ya karena dari keresahan kami setiap Sabtu pulang sekolah kan eskul Sabtu kan. Eskul paskib ya, lihat anak paskib sih kangen gue. Maulid ada juga. Iya Maulid juga kan. Eskul banyak itu. Semua eskul dominan lebih banyak pada hari Sabtu. Rame gitu. Rame sekolah Sabtu. Pulang sekolah itu kan jam habis zuhur pulang kan. Iya. Kita bentok di sekolah gak mau pulang. Kadang ada yang pulang sih bentar terus balik lagi ke sekolah ganti baju doang, makan gitu. Ya karena selama di sekitar kami kan eskul kan ada beberapa titik tempat itu orang mojok pacaran gitu. Padli juga pacaran juga dulu. Kamu juga. Iya dulu juga ya. Semua kita semua pasti pernah pacaran sih di zaman SMP dulu gitu kan. Mojok-mojok. Iya sih pernah sih. Tapi karena dulu kami sebelum Padli ikut kami juga pada jomblo, belum punya pasangan. Jadi kami ini mencidoki mereka pacaran. Bukan mencidok dalam hal kayak menangkap lapor begal, enggak juga. Kami mengganggu sebenarnya karena kami terganggu, merasa iri. Yang berhasil kemarin tuh Aldi ya. Aldi, Japar, dia salah satu korban kami gitu. Jadi kami ganggu, kami lemparin batu gitu. Iya. Kami ganggu, kami sampai ada senjata bom kentut gitu sebagai senjata secret weapon kami gitu. Bobek ya istilahnya. Iya. Terus selama misi berlangsung kami ada mengadakan perekrutan anggota, pelantikan, ekspedisi. Iya. Nah kan halu tuh kan. Kurang lebih kayak Sunda Empire itu. Tapi berjalan misinya dengan lancar ya. Iya karena tidak kami ekspos sampai keluar. Cuma sekolah doang kan yang tahu kan ada kegiatan kayak gitu. Jadi nggak terganggu aktivitas kami gitu. Nggak malu-maluin, malah pede kami. Aduh. Asik sebenarnya. Kayak merasa beneran pasukan gitu. Intelijen. Jadi kalian yang MTS ya jangan tiru ini. Ya sebenarnya gak usah ditiru kayak untuk zaman sekarang ya sih gak usah sih sebenarnya. Ya karena ya apa-apa semuanya terekspos di media sosial. Terekspos di media sosial tuh cepet banget gitu. Iya. Kami dulu Betul. main di Facebook yang gak viral, gak sampai heboh juga sih, gak seramai dulu sebenarnya sosial media. Jadi kami dulu aman-aman aja. Betul. Gak sampai dibawa serius. Kalau sekarang kan apa-apa kan sosial media, medsos viral, trending, langsung orang-orang yang kurang literasi, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak WA, grup chat WA gitu, pada heboh nge-share. Ini beneran ya gitu pasti. Padahal sebenarnya bukan. Itu cuma candaan doang, kayak Nuhadi Aldo juga kemarin tuh waktu pemilu kemarin tuh. Nuhadi Aldo sebenarnya itu candaan doang. Iya. Orang menganggap serius malah Nah, sampai diundang, dianggap golput, gerakan golput. Padahal sebenarnya itu dari keresahan cebong dan kampret itu, harus ada penengah, ya kan? Jadi orang itu bukan orang dia yang sendiri bikinnya, tapi orang lain gitu yang bikinnya halu dia ya. Iya. Tapi malah dia Dianggap serius. terkenal yang orang yang siapa Pak Nur Hadi itu ya malah jadi viral kan. Iya. Padahal yang bikin siapa kemarin itu ada oknum ya. Iya, aku juga kebetulan ada relasi juga sih dengan orang itu. Kebetulan temannya teman aku itu dia. Oh, Teman pantes. aku di kampus itu kan punya Iya. teman. Ya temannya dia itu yang nyiptain Nuhadi Aldo. Terus gimana? Dan kebetulan aku sempat ketemu juga interview kemarin tuh sama Nuhadi Aldo. Ya itu sebenarnya cuma jokes doang gitu. Kenapa dianggap serius gitu? Santai aja lah, kan pemilu tegang waktu itu kan, jadi santai-santai aja gitu. Betul. Jadi kami kan perlu jokes gitu. Jadi makanya diciptalah Nuhadi Aldo buat netralisir ketegangan gitu. Gimana rasanya ketemu langsung dengan Mas Nur Hadi kemarin? Wah, Kemarin. sangat excited. Beberapa kali mau minta foto kemarin tuh. Tapi sempat foto sih sempat. VIP kemarin di tempat bioskop kemarin itu, di tempat bioskop CGP Jogja waktu itu. Waduh. Asik sih VIP kemarin itu. Ketemu langsung di jalur VIP. Padahal bayar loh tempatnya ngumpul kemarin tuh. Saya bayar ya atau diundang ya kemarin itu. Kagak lupa sih. Pokoknya aku lihat VIP lewat jalur teman. Pokoknya Pak Nur Hadi itu adalah seorang video viral om-om gitu ya. dia cuma karakter fiksi yang dihidupkan doang gitu kayaknya. Tapi video kan sempat viral kan kayak om-om senang gitu kayak ya gitu. Itu beda itu. Beda ya? Bukan itu meme yang lain. Oh, tapi beliau pijat itu kan. Oh, dia emang sebenarnya memiliki latar belakang seorang tukang pijat sebenarnya. Iya gitu. Tapi aku gak mau membahas Nuhadi Aldo sih. Iya. Gak usah, gak terlalu. Iya, Sudah itu ya. mati juga sih. Ya intinya kita haluan ini sih sebenarnya. Halu ya itu ya. Iya.
halu ini sebenarnya buat bercandaan doang, kayak nggak usah terlalu serius banget lah ya, kayak diekspos yang ya lah gitulah. Ya Makanya. santai aja gitu. Ya kayak zaman dulu kan itu kan nggak terekspos kan dulu, nggak sampai viral, jadi kita bisa menikmati jokes kita sendiri gitu kan. Iya. Apalagi ya halunya mungkin kelas 9 udah mulai kurang ya halunya. 9 tuh kita mulai tersadarkan waktu itu ya, karena tahu diri kayak mau lulus, jadi ya stop lah pembodohan. Yang Ya. paling tidak memuncaknya kelas 8 itu pas kita tampil teater makin halunya. Iya makin halu waktu itu. Kami dulu juga ikut eskol teater dulu. Iya. Ya makin menggila-gila Ya, kehaluannya gitu. Tapi tidak sampai mengekspos keluar, enggak juga. Enggak terekspos keluar sampai viral, enggak juga. Ya, bercandaan sekitar doang sampainya. Aduh. Ya asik sih sebenarnya, bercandaan sekitar tidak tercium orang luar gitu. Kalau sekarang susah. Iya, hati-hati aja. Susah karena tidak semua orang menerima jokes kita gitu. Mm-mm. Kadang ada yang sensitif, ada yang bawa isu-isu kan, padahal sebenarnya bercandaan doang gitu. Terlalu baper ya. Ini baper, semua orang baper gitu, tidak bisa menerima jokes gitu. Susah juga. Aduh, mungkin perlu dikoreksi aja buat orang-orang plus 62 ini ya. Iya, enggak, ya santai aja lah gitu. Ya enggak cuma plus 62 juga sih. Enggak cuma warga doang kayak yang bikin jokes ini, Sunda Empire. Ya jangan terlalu memanfaatkan media lah, malu sebenarnya itu. Iya. Kayak Mas Rangga ya, siapa sih namanya yang bikin Sunda Lupa Empire ya orang ditangkap sih sebenarnya. Tuh nggak tahu sih sebenarnya dia bercanda doang, terlanjur bercanda terbawa serius, atau emang dia ada masalah, nggak tahu sih. Paling enggak ya buat orang-orang ya semacam mereka lah ya, gak usah terlalu jokes yang kayak itu, jangan terlalu diekspos banget lah, Iya. nanti dianggap serius sama orang sekitar gitu, sama orang luar gitu kan, susah nanti jadi heboh, jadi panggilan isu nanti bawaannya gitu kan, Iya. dimanfaatkan oleh oknum-oknum lain nanti takutnya gitu. Ya gak usah lah, kalau kalian mau bikin-bikinnya semacam itu ya buat lingkungan pergaulan aja lah, sekitar kalian aja lah, gak usah dibawa keluar gitu, gak asik jadinya. Soalnya kan setiap pergaulan pasti punya rahasianya masing-masing gitu, punya ya ciri khasnya masing-masing, apa yang keasikannya masing-masing gitu, yang tidak bisa diterima oleh orang luar gitu. Iya. Gitu sih. Netizen barbar. Iya, netizen barbar. Kebetulan kan kalau kalian memantau Instagram Padli atau punya aku Dizu kan, pasti ada kayak lihat poster netizen barbar gitu. Itu fake poster doang sih. Apa IG-nya nih untuk Arkodezu ya? Apa? Apa IG-nya? Iya, Dizu. Iya. Iya, Kalau mau Arkodezu. pantau-pantau, Iya. sebenarnya akun karya doang sih sebenarnya. Sebagian buat bercanda doang, sebagian buat kerjaan gitu. Iya. Ya apalagi nih? Ya jangan lupa follow aku salah @m titik Fadli _nya 2 kali ya. Promosi aja dulu. Mungkin kali aja yang minat kan, pengen tahu suaranya atau pengen tahu orangnya, silakan aja di tadi @arkodezu dan @m.fadli _2 kali gitu ya. Tanpa spasi ya. Ya sekian podcast kali ini. Hmm. Ya see you next podcast. Oke.